Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joban, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ihsan? Sehat? Alhamdulillah, ini Kadang sakit sudah kemarin? kemarin sakit hilang, suara kita lagi istirahat rupanya. Ini masih sikit-sikit lah, nggak tahu ini flu 3 minggu katanya. Iya. Tapi, di Amerika apa nih, cuaca bagaimana? Ustadz di sana dinginkah atau Dingin dingin, dingin mulai dingin sekali? mulai dingin Mulai ya. dingin ya? Wah, luar Dingin biasa. ya. Tapi nampaknya orang-orang New York dan juga menginspirasi sebagian muslim di Amerika bahkan dunia tentang Ya. peristiwa Zohran ya, yang hari ini akan bertemu dengan macam Tom and Jerry ini kan, 2 makhluk ini ya. Trump Ya Trump ya dengan ya. dengan Ya Zohran ini. ya. Kenapa ini juga kita pengen tahu nih, kenapa Trump tuh sedemikian takut dengan sosialis demokrat satu ini, kalimat yang digarisbawahi oleh Zohran. Hei, dengarkan, gedekan itu volumenya. Dan ini pasti dianggap sebuah, kalau gaya Amerikan kan biasa macam gitu, bercanda ya. Apa macam mana Iya iya. Ustadz Iya. yang Ya, kejadian itu? ya. Biasa ya? Ya Hmm. saya kira akhirnya menyadari lah, Trump menyadari bahwa Hmm. selama ini dia terlalu ikut campur, gitu kan, ini kan masalah wali kota. Hmm. Ya, itu yang kedua ternyata yang mensupport dan seide dengan Zohran. Zohran Mandani itu tambah banyak dan Banyak, betul. juga orang dalam itu, Hmm. dalam Trump juga, Mega itu juga mereka mulai bicara. Artinya apalagi ketika dia tidak akan memberikan bantuan dari federal, Iya, kan, melanggar undang-undang itu. dibilang Hmm. ya justru itu melanggar undang-undang. Yang kedua, Hmm. nanti kalau New York nggak berhasil, yang disalahkan bukan Zohran katanya, kamu rugi katanya. Rugi. Oleh karena itu sebaiknya damai aja katanya. Saya kira itu. Ya, bahkan dalam peristiwa ini juga ada suatu garis yang membedakan antara Yahudi dan Zionisme, karena kan banyak pula Yahudi yang mendukung Oh ya 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 ya. Zohran. Ini kan jadi sebuah literasi dunia yang Ya. Yahudi, orang-orang Yahudi ini juga akan menjadi bumerang kalau dia terus tidak mengklarifikasi masalah perbedaan Zionis dengan Yahudi ini. Apa begitu? Iya ya, sejak Hmm. awal kalau kita perhatikan banyak itu Hmm. not in our name kan, Oh. mereka pakai kaos di Hmm. di mana di Kongres dan sebagainya. Jadi mereka menyadari bahwa harus bedakan antara Zionis dengan Yahudi, dan juga alhamdulillah kita sebagai Muslim Hmm. bersahabat dengan banyak orang-orang Yahudi. Hmm. Ya. Kemudian di New York ini artinya di seluruh wilayah Amerika yang paling banyak adalah orang Yahudi. Oh. Terutama di ortodok ya. Ini kan pendapatnya sama sesuai dengan ajaran Taurat bahwa tidak boleh ada negara Israel kan. Jadi ya, Nah, apa yang Netanyahu bilang, orang-orang New York pergi ke Israel itu nggak benar, berarti begitu, ya benar. Ustadz. Iya, iya. Di Seattle sendiri Yahudi berkomunikasi dengan Ustadz Joban juga apa Ya, gimana? ya, kita dengan sinagog, dengan rabai sering ada pertemuan ya. Ya, Pak. Tapi juga terbagi dua ya, ada yang agak pro Zionis, ada yang tidak ya. Oh, mereka juga tidak sebagaimana Al-Quran bilang, di antara mereka juga tidak akur sebenarnya. Itu kan sejak zaman Ya, Rasul. ya, Masya ya, Allah. ya. Luar biasa. Ustadz Joban, kami selalu menunggu berita dari langit, pendengar ini. Apa yang ingin disampaikan Ustadz Joban hari Jumat penuh berkah ini? Silakan Ustadz Muhammad Joban. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Di antara nama Allah yang sangat menarik dan perlu kita perhatikan adalah nama Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif artinya yang maha halus. Ya. Latif dari kata-kata latofa, ya. Jadi yang tidak bisa didetek ya. Ya. Jadi misalnya ketika Ashabul Kahfi, mereka telah bangun, mereka lapar, kemudian menyuruh salah seorang untuk membeli makanan. Digunakan nama kata yang sama, wal niyatalattof gitu kan. Adalah kamu jalan dengan halus, jangan sampai notice, jangan sampai ada yang tahu gitu kan.
Jadi maksudnya Allah itu Al-Latif. Allah kadang-kadang itu dan sering memberikan pertolongan, memberikan bantuan karena halusnya kita nggak ngerasa. Tahu-tahu baru ingat setelah berapa bulan, setahun, oh itu semua dari latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Allah kadang-kadang menjatuhkan punishment siksaan, orang tidak merasa bahwa itu merupakan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nama Latif ini sangat penting sekali, ya, karena dalam sejarah ya sebagai individu dan juga sejarah manusia secara keseluruhan itu hampir semua, karena latifnya Allah ini itu menjangkau semuanya. Good Muslim, bad Muslim, Muslim, non-Muslim, itu mereka menerima lutfu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagai contoh misalnya lutfullah, istilahnya lutfullah, kelatifan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah akan mengembalikan bayi Nabi Musa kepada ibunya, itu nggak perlu mengadakan kup, Firaun di kup misalnya. Dibuat saja itu bibirnya Nabi Musa itu tidak mau menyusu kepada perempuan manapun. Itu aja. Dengan demikian akhirnya kembali kepada ibunya. Cari yang cocok, insyaallah. Ya, ketika Nabi dibekot di Syi'ib Ali itu selama 3 tahun, ya, banyak sampai kelaparan, sampai makan daun-daun sebagainya. Itu ketika Allah akan bebaskan mereka, Allah tidak kirimkan angin puyuh, tornado. Nah, itu ada orang yang datang kemudian ini apa nih, nggak adil gini ya. Ya kita sudah ada perjanjian. Mana perjanjiannya katanya? Bagilah ke Ka'bah. Ketika sampai di Ka'bah, Allah ngirim rayap. Memakan semua tulisan itu, yang tinggal hanya bismillah. Mana ini kata perjanjian? Ayo bebaskan semua. Ya. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini jelas sekali kelatifan Allah itu ada padanya. Ketika dia di sumur sendirian. Kemudian ketika dia menjadi hamba sahaya di istana itu. Kemudian ketika dia di penjara. Di penjara, itu karena Allah itu latif, maha halus. Itu Allah tidak ngirim malakul maut. Atau menghancurkan itu penjara. Allah ngasih mimpi saja. Mimpi kepada raja. Subhanallah. Jadi itulah latih Allah SWT. Dengan mimpi itu, Nabi Yusuf menjadi orang number one. Di mana? Di Mesir ketika itu kan. Ya. Jadi gitu. Saya pernah dulu ya waktu tsunami itu. Ya. Allah itu. Waktu tsunami ada teman dulu dia kuliah di sini di Amerika, kemudian dia pulang, dia cerita bahwa pada hari itu ya dia tuh dipanggil sama ibunya di Jakarta karena ibunya sakit. Akhirnya dia bawa semua keluarganya ke Jakarta. Besoknya kejadian tsunami. Masya Allah. Ya, ada orang lagi nunggu bis dulu di Jakarta itu. Lagi nunggu bis di halte bis. Tiba-tiba ada nyamuk marah-marah, dia mundur gitu. Begitu dia mundur, ada truk nabrak tiang dari halte bis itu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kadang-kadang kita ini dibantu sama Allah SWT, kita tidak tahu. Demikian juga. Oleh karena itu, maka ketika saat kita lagi ada masalah, ya, masalah keluarga, masalah usaha, masalah apa saja, jangan lupa panggil Ya Latif, Ya Latif, Ultuf Bina, Ya Latif, Ultuf Bina. Namun demikian, ya, di antara tujuan kita mempelajari nama Allah adalah untuk kita mengikuti Allah itu, nama Allah itu. Kalau Allah itu Rahim, marilah kita juga Rahim. Allah itu Karim, Maha Dermawan, kita juga mesti dermawan. Nah, Allah itu Latif, maksudnya apa? Kita pun mesti latif kepada orang lain. Terutama dalam berdakwah, dalam memperingatkan orang, dalam memberikan nasihat. Coba bayangkan, ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun ke Fir'aun, apa kata Allah? وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Hei Musa dan Harun, berkatalah kepada siapa? Musuh Allah. Qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Allah. Maka ada seorang mengatakan, kalau Allah menyuruh untuk berlemah lembut,
kepada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, bagaimana Allah mentreat orang yang mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Allah. Masya Allah. Ya, jadi dalam memperingatkan orang, menasihati, berdakwah itu, makanya kenapa dakwah bil hal itu lebih masuk ya. Karena itu cara halus itu, dakwah bil hal itu. Right? Di Amerika ini ada seorang perempuan dulu, asalnya orang Rusia dia. Oh, Dia telepon saya, dia bilang saya mau masuk Islam. sebab? Oke, kata. Ketemu di masjid, saya tanya sebelum masuk Islam, kenapa? Dia bilang, saya itu kalau weekend katanya suka tidur, nginep di rumah teman saya, orang Pakistan, dan saya menemukan Islam di situ. Masya Allah. Hubungan antara kedua orang tua dia, antara kakak dan adik. Saya nggak punya, ayah saya itu abusive katanya. Ibu saya drug addict. Jadi saya nggak miliki katanya. Jadi itu dakwah bil hal. Ya, orang yang demikian juga kata latif ini artinya juga kita mesti pelan-pelan berangsur dalam ibadah. Jangan cepat-cepat wudu, cepat-cepat salat. Lain Allah saja menciptakan langit dan bumi 6 hari kan. Allah nggak perlu 6 hari. Sehari sebentaran bisa kalau mau. Ya, kun fayakun kan. Ya, demikian juga kita di dalam kita lagi berjuang itu mesti step-step. Kemudian yang terakhir kalau kita merenungkan apa yang terjadi di mana di Gaza ini memang ya kalau kita tidak tahu nama Allah Al-Latif kita memang nggak paham mana ya justru semua yang terjadi ini semuanya adalah terdapat kelatifan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam kalau dia nggak di sumur dulu, dia nggak di istana jadi hamba saya, kalau dia nggak di penjara nggak akan jadi orang number one di Egypt. Demikian juga saya yakin ya, kalau bukan karena penderitaan yang luar biasa di Gaza ini tidak akan ada kemenangan. Justru ini saya yakin Allah lutfullah ada di situ. Ya, mudah-mudahan itulah nama Allah Al-Latif ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Muhammad Joban menjadi hikmah buat kita, keyakinan, keimanan kita dan akhlak kita sebagai berdakwah harus dijadikan, karena memang kejujuran atau kesungguh-sungguhan menjadi sebuah fenomena yang banyak ingin dilakukan, tapi memang menjadi sebuah masalah di zaman fuka sekarang ini. Ustaz Joban, terima kasih pagi hari ini telah menemani kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan selamat berjuang dakwah di Amerika. Luar biasa, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.